Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi karena telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini pada mata kuliah Prinsip-prinsip Ekonomi dan Manajemen Bisnis, materi Ekonomi Makro. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Syabani Putri selaku moderator. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Syaki. Perkenalkan, nama saya Indah Dismala Indrani Daulay. Perkenalkan, nama saya Meisya Nurliana. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kami masuk ke studi kasus yang akan kami bahas, ada baiknya untuk kita mengenali dahulu apa pengertian dari ekonomi makro. Kepada Indah, kami silakan. Pengertian ekonomi makro sendiri yaitu adalah ekonomi makro yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan di lingkup yang lebih luas dan umum, yaitu di tingkat nasional. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang ekonomi mikro yang lingkupnya lebih spesifik, di ekonomi makro ini lingkupnya lebih luas, yaitu di tingkat nasional. Baik, terima kasih kepada Indah. Nah, teman-teman sekalian, studi kasus yang kami angkat kali ini adalah tentang kebijakan BLT, Bantuan Langsung Tunai, sebagai regulasi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, studi kasus kami ini berkaitan dengan regulasi pemerintah dan kebijakan fiskal. Apa itu? Akan dijelaskan oleh Indah kembali. Pada Indah kami silakan. Regulasi pemerintah dan kebijakan fiskal. Regulasi pemerintah adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga persaingan, dan memastikan stabilitas ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang dari studi kasus yang kami angkat. Kepada Meisya, kami silakan. Baik, di latar belakang dari studi kasus kali ini yaitu pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, terutama usaha kecil menengah yang disebut dengan UMKM, mengalami kesulitan. Jadi, untuk mengatasi krisis ini, pemerintah memiliki kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan regulasi yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi. Terima kasih kepada Meisya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian kebijakan BLT, Bantuan Langsung Tunai, yang akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, kami silakan. Kebijakan BLT atau bantuan langsung tunai ini adalah kebijakan yang salah satu contoh dari kebijakan fiskal dari respon pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi COVID-19. Keluarga penerima BLT dana desa ini akan diberikan uang dengan nominal 300.000 per sebulan sekali. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara demi mencapai pembangunan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, ketika pandemi COVID-19 kan sangat berdampak pada berbagai faktor kehidupan ya, termasuk perekonomian. Banyak orang yang hilang pekerjaan, artinya mereka tidak punya penghasilan dan akhirnya tidak punya uang. Dengan tidak punya uang ini tentu akan menurunkan daya beli mereka yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Maka, sebagai langkah untuk menanggapi ini dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan stimulus dana untuk melindungi daya beli masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kebijakannya yaitu BLT yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu bantuan langsung tunai. Bantuan ini diberikan untuk masyarakat miskin dan menengah ke bawah di luar wilayah Jabodetabek. BLT sendiri sudah diberikan sejak bulan April sampai Juni pada awal pandemi dengan nominal 600.000. Namun setelah bulan setelahnya itu, yaitu Agustus,
yaitu Juli sampai Desember direduksi jadi 300.000. Untuk mekanisme pencairan dari dana BLT ini sendiri dikirimkan ke rekening masing-masing penerima manfaat atau bisa juga diambil melalui Pos Indonesia. Langkah pemerintah ini diharapkan dapat digunakan untuk keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan BLT ini adalah salah satu langkah pemerintah pada masa pasca pandemi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Baik, terima kasih kepada Indah. Setelah kita mengetahui pengertian dari BLT ini, selanjutnya ada dampak dari BLT. Nah, dampaknya ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya berupa membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa sulit. Yang kedua, meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan dukungan finansial langsung. Lalu, dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, ketergantungan masyarakat mungkin menjadi bergantung pada bantuan, mengurangi insentif untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, potensi penyalahgunaan. Risiko adanya penyalahgunaan atau korupsi dalam distribusi bantuan. Selanjutnya ada regulasi pemerintah yang akan dijelaskan oleh Syaki. Kepada Syaki, disilahkan. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Di sini ada 6, yaitu yang pertama, kriteria penerima. Menetapkan syarat penerima berdasarkan kriteria ekonomi seperti pendapatan dan status sosial. Lalu yang kedua, proses pendataan. Ini mengatur pendataan dan verifikasi data calon penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Lalu yang ketiga, jumlah dan frekuensi bantuan. Dengan menentukan besaran dana dan frekuensi distribusi, apakah bulanan atau satu kali. Lalu yang keempat, sistem distribusi. Dengan mengatur metode penyaluran seperti transfer, bank, atau pos untuk keamanan efisiensi. Lalu yang kelima yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Dengan menetapkan mekanisme pengawasan dan tindakan terhadap penyalahgunaan. Lalu yang keenam, pelaporan dengan mewajibkan penerima untuk melaporkan penggunaan dana untuk transparansi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa BLT dilaksanakan dengan efektif, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, terima kasih kepada Syaki. Kita berada pada kesimpulan dari studi kasus yang kami angkat. Kesimpulan ini akan dipaparkan oleh Mesya. Kepada Mesya, kami silakan. Baik, kita udah masuk ke kesimpulan. Dan yang menjadi kesimpulan dari kebijakan ini adalah studi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan BLT dapat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Namun, untuk sukses dalam jangka panjang, penting untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Nah, kebijakan BLT ini juga sangat penting karena untuk menjaga kestabilitasi sosial dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Mesya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada pada akhir sesi pemaparan studi kasus yang kami angkat. Nah, kepada tim penyanggah, kami mempersilahkan untuk memberikan sanggahannya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan di kolom komentar yang akan kami jawab di kolom komentar juga. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.